Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda di hari Kamis 9 Oktober 2025 dalam Sapa Indonesia Pagi bersama saya Breman Atenaya. Dan saya Distila Rasati. Saudara, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salah satunya adalah ini dia yang kita cukup agak sedih lah ya, karena timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya ini di zona Asia Grup B. Timnas Indonesia ini harus menelan pil pahit dengan kalah tipis lah ya, ibaratnya 2-3 begitu ya. Betul. Walaupun memang ini kalah tapi tetap saja permainan dari para timnas ini saya mengatakan luar biasa, karena memang ada 2 gol begitu yang disumbangkan oleh Kevin Dix begitu dalam laga melawan Arab Saudi semalam. Terutama saya tetap harus mengatakan timnas Indonesia tetap harus didukung. Harus kita dukung karena masih ada satu pertandingan lagi di hari Minggu, saudara, nanti melawan Irak. Tentunya walaupun 2 gol yang dihasilkan oleh Kevin Dix ini dari penalti gitu ya, jangan sampai kita kemudian oke lah karena udah gol gitu ya, kita harus tetap memperkuat lini serang kita. Kemudian nanti bagaimana caranya bisa menghadapi Irak, apakah strateginya bisa kemudian soal pertandingan nanti melawan Irak bisa gimana ya, strateginya lebih moncer daripada yang sekarang. Kita nanti akan bahas saudara dalam dialog kita di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita akan bahas lagi ya, kita akan ulas kembali bagaimana pertandingan kemarin ketika timnas Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Timnas kalah tipis 2-3 dari The Green Falcons. Sepakan Saleh Abu Samad dari luar kotak penalti membentur Mister Gawang. Giliran Arab Saudi yang mendapatkan hadiah penalti di menit ke-36. Indonesia mendapat hadiah dari wasit setelah adanya handsball di kotak terlarang. Kevin Dix sekali lagi mengambil alih eksekusi dan berhasil mencetak gol keduanya. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ledakan besar menghancurkan bangunan 4 lantai yang terletak di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Dari pantauan di lokasi terlihat serpihan material gedung bertebaran hingga ke seberang jalan. Warga setempat bilang ledakan keras terjadi secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerusakan parah pada seluruh bangunan. Kerasnya ledakan juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan yang terparkir di samping lokasi kejadian. Keras banget, kayak gimana ya? Kalau saya langsung nggak pernah ya, kalau di TV mesti lihat. Pokoknya ledakan kenceng lah, keras banget. Dan tiba-tiba langsung atap roboh. Ya alhamdulillah nggak kena saya dan teman-teman yang ada di dalam ya, gitu aja. Saudara, listrik padam, 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung. Pegawai panik dan mencoba menyelamatkan rekan mereka. Pegawai mencoba membantu rekan mereka yang terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah kota Bandar Lampung. Insiden terjadi akibat padamnya listrik PLN selama hampir 1 jam. Setelah sempat terjebak selama 30 menit, kedua pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung ini akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus membuka pintu lift secara manual. Butuh waktu hingga 1 jam hingga kedua pegawai berhasil dievakuasi petugas keamanan dibantu sejumlah pegawai lainnya. Keduanya selamat meski sempat panik saat terjebak. Jadi tadi tiba-tiba liftnya mati gitu ya Bang? Iya, karena mati lampu otomatis mati. Terus petugasnya tadi lama bener, kenapa Mas? Kurang tahu sih Bang. Nggak ada di lokasi ya? Iya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sebuah minibus yang mengarah ke Jakarta menabrak pembatas jalan dan terbakar di Tol Jagorawi, Kecamatan Bogor Timur. 1 pengendara terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Inilah video amatir dari warga yang memperlihatkan mobil tersebut terbakar tidak jauh dari gerbang tol Ciawi 2. Sejumlah petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun seluruh bagian mobil sudah hangus terbakar. Polisi mengatakan kecelakaan terjadi akibat sopir mengalami microslip dan kehilangan kendali, kemudian menabrak beton pembatas jalan dan terbakar. Saat ini, saudara, mobil yang terbakar sudah dibawa ke unit PJR Ciawi. Sementara korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menabrak apotik hingga ambruk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Rabu pagi. Benturan kuat membuat bangunan apotek ambruk seketika. Saat kejadian, apotek dalam keadaan tutup sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara sopir kontainer mengalami luka di bagian tangan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut polisi, diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak apotek yang berada di sisi jalan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan. Salah satu nama yang dilantik adalah Ahmad Wiyagus yang menempati jabatan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pelantikan Ahmad Wiyagus sebagai Wamendagri didasari pada luasnya wilayah Indonesia untuk memastikan pembangunan di sejumlah daerah berjalan baik. Sebelum menjabat sebagai Wamendagri, Ahmad Wiyagus pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Sebelum pensiun, Wiyagus menempati jabatan Kaba Intelkam Polri. Selain Wamendagri, Presiden juga melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi. Tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa merespons keluhan gubernur soal pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam pertemuan Menkeu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, para gubernur meminta TKD tidak dipotong. Menkeu Prubaya Yudi Sadewa menjelaskan soal putusan pemotongan anggaran transfer ke daerah yang dipotong usai Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa pagi. Prubaya menyebut akan mengevaluasi kebijakan tersebut pada pertengahan triwulan tahun 2026. Prubaya berjanji akan mengembalikan dana ke daerah jika perekonomian membaik. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, biaya cukai yang ada bocor, pajak yang ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan pada Selasa pagi. 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan memotong anggaran transfer ke daerah atau TKD. Mereka menilai pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan membangun infrastruktur yang menjadi prioritas di daerah. Semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing.
terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, ya, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah, ini berdampak luar biasa. Nah, Pak Menteri respon tadi, beliau respon sekali dan berjanji nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan evaluasi lagi. Itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Polisi memastikan akan mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Polisi sudah memeriksa ada 17 orang saksi. Flu dan batuk. Minum Insaflu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Udah oke, yuk kerja lagi. Insaflu dan batuk. Solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Tenggorokan kering karena haus atau kering panas. Adem Sari lebih cepat ademnya. Adem Sari yang botol tanpa soda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok Sari Kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari Kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingsfood. Pusing, kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Every mile leads to meaningful stories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax.
Saya Distila Rasatya masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menelan korban jiwa hingga 67 orang. Sementara 104 santri lainnya luka-luka. Meski manajemen pondok pesantren sudah meminta maaf, tetapi pihak keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Total korban meninggal dunia mencapai 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Pihak keluarga korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya ponpes perlu didorong proses hukumnya agar peristiwa serupa tidak terulang. Ya, keluarga hanya mendesak ya. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tuntut itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa, dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban. Polisi memastikan akan mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Kapolda Jatim Irjen Anang Afianto bilang sejauh ini sudah memeriksa 17 saksi. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Kabareskrim Polri 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, dalam tragedi ini potensi jerat pidana, perdata hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih bangunan pondok pesantren diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan dari teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi alarm pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Kini, publik tinggal menunggu langkah tegas polisi untuk mengusut tuntas dan mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, proses identifikasi dan juga proses hukum atas ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Kika Madona dan juru kamera Mahendra Triginanjar di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selamat pagi Kika. Kika, kami ingin update lagi bagaimana perkembangan proses identifikasi terhadap jenazah korban. Dari 67 orang yang meninggal dunia, sudah berapa yang berhasil diidentifikasi? Ya, Adisti dan juga saudara, informasi terbaru yang kami terima ada 40 jenazah yang sudah teridentifikasi, yang artinya masih ada 27 kantong jenazah yang saat ini masih menanti proses identifikasi. Yang mana proses identifikasi ini dilakukan dengan sejumlah metode. Yang pertama adalah pencocokan DNA, yang mana beberapa hari yang lalu ini juga kemudian DNA dari anggota keluarga dan juga korban ini sudah dibawa ke Jakarta untuk mempermudah proses identifikasi seperti itu. Lalu juga kemudian dilakukan metode pencocokan baik itu data postmortem dan juga antemortem yang juga kemudian dikumpulkan sebelumnya berupa sidik jari seperti dari dokumen-dokumen dari korban, yang mana memang untuk proses identifikasi ini ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh petugas. Di antaranya adalah karena memang sebagian besar dari korban masih di bawah umur seperti itu. Jadi mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, sehingga hal ini yang juga kemudian membuat untuk proses identifikasi membutuhkan waktu. Akan tetapi kemarin juga sudah disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur yang menyatakan bahwa untuk proses identifikasi ini diprediksi akan berlangsung kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Yang artinya kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada 67 kantung jenazah yang sebelumnya sudah tiba sejak hari Jumat pekan lalu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 40 jenazah diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dilakukan proses pemakaman, dan saat ini yang sedang berlangsung yaitu proses identifikasi terhadap 27 kantong jenazah. 40 jenazah yang juga telah teridentifikasi kemarin, 6 diantaranya berasal dari sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur dan juga sekitarnya, seperti misalnya 3 jenazah berasal dari Bangkalan, 1 jenazah dari Sampang, 1 jenazah dari Surabaya, dan juga 1 jenazah dari Bangka Belitung. Proses identifikasi hingga saat ini juga masih terus berlanjut untuk 27 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Harapannya proses identifikasi segera selesai agar anggota keluarga yang saat ini juga masih menanti proses identifikasi ini juga bisa segera membawa pulang jenazah dari korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang saat ini sedang dalam proses identifikasi. Demikian Adisti. 40 jenazah sudah teridentifikasi, sementara proses identifikasi masih berlangsung terhadap 27 kantong jenazah lainnya. Kika, lalu bagaimana dengan proses hukum dari kasus ini? Polisi mengatakan sudah ada 17 orang saksi yang diperiksa. Siapa saja mereka dan sudah adakah orang yang kemudian berpotensi menjadi tersangka? Ya, untuk 17 orang saksi, kemudian pernyataannya ini sedang didalami mengenai siapa-siapa saja yang juga kemudian sudah dipanggil. Dari 17 orang saksi ini kami masih belum mendapatkan pernyataan lebih lengkapnya dari pihak kepolisian. Namun kalau melihat bagaimana untuk potensi hukum dari peristiwa ini atau dari kasus ini yang juga kemudian kemarin sedang berlangsung setelah konferensi pers atau pernyataan resmi disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur adalah proses gelar perkara, yang artinya ini juga proses hukum sedang berlanjut seperti itu seiring dengan proses identifikasi korban yang saat ini sedang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang mana untuk proses hukum ini ada 2 jeratan hukum yang juga kemudian nantinya akan dikenakan, yaitu pasal 360 KUHP dan juga pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dari korban. Kalau kita melihat memang jumlah korban meninggal dunia dari peristiwa ini cukup besar, yaitu sebanyak 67 orang korban meninggal dunia. Sehingga ini juga menjadi catatan dalam penanganan kasus ini, yang mana untuk menangani peristiwa atau kasus ini, peristiwa dari ranah hukumnya, dari pihak kepolisian menggandeng sejumlah pihak. Seperti misalnya dari ahli teknik sipil, lalu juga kemudian ahli bangunan gedung, dan juga ahli pidana untuk menentukan bagaimana langkah hukum selanjutnya terkait penanganan dari peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. 17 orang saksi sudah diperiksa dan kami juga masih menantikan bagaimana langkah hukum selanjutnya, apakah akan naik dalam status yaitu penyidikan. Kita masih akan menantikan bersama. Demikian Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Mahendra Triginanjar melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sarolangun di kantor Pengadilan Negeri Sarolangun Provinsi Jambi. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses informasi dan penyampaian edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui sinergi ini, Pengadilan Negeri Sarolangun berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah guna memperkuat transparansi dan pemahaman publik terhadap proses peradilan. Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan Kepala Diskominfo Sarolangun, disaksikan para pejabat struktural dari kedua instansi. Pihak Pengadilan Negeri Sarolangun menjelaskan, kerjasama ini merupakan wujud transformasi digital dalam dunia peradilan agar layanan hukum dapat dijangkau masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan terbuka. Kita berkolaborasi, kita bersinergi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di era digital ini. Adapun beberapa hal yang kemudian menjadi topik kerjasama kita terkait dengan publikasi informasi, pembuatan konten kreatif, dan juga hal-hal yang kemudian mendukung tupoksi daripada pengadilan itu sendiri, sebagaimana apa yang sudah diamanatkan oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung, bahwasanya hukum ditegakkan namun juga harus dikomunikasikan agar sampai kepada masyarakat. Kolaborasi ini disebut sejalan sebagai kerjasama dengan arahan dari kebijakan Mahkamah Agung dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih humanis dan edukatif sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, namun juga pemahaman mengenai proses hukum itu sendiri. Diskominfo Sarolangun sendiri menyambut baik sinergi tersebut. Kerjasama ini tujuannya untuk memberi informasi lah seperti itu, karena beberapa waktu lalu dari pihak pengadilan sudah melaksanakan kegiatan podcast melalui Diskominfo. Nah, ke depan kita berharap bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang berupa podcast gitu. Kami pun kalau memang dimungkinkan tidak menjadi aturan, siap untuk membantu pihak Pengadilan Negeri Sarolangun terutama untuk menyampaikan informasi-informasi kepada pihak-pihak yang berperkara, misalnya pihak tergugat yang dalam perjalanan persidangan tidak diketahui tempat yang bersangkutan. Nah, kami dari Dinas Kominfo mungkin siap memberi informasi, baik itu melalui Facebook, akun-akun yang ada, kemudian TikTok ataupun IG. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh penyebarluasan informasi hukum melalui berbagai kanal komunikasi resmi pemerintah, termasuk media digital dan platform informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi informasi dan komunikasi pemerintah, serta mempererat hubungan antara pengadilan dan masyarakat. Kedepannya, kedua pihak akan membentuk tim khusus yang akan menyusun rencana aksi terpadu. Kerjasama antara Pengadilan Negeri Sarolangun dan Diskominfo ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong modernisasi peradilan serta meningkatkan literasi hukum masyarakat di era digital. Wira Dani Damanik, Kompas TV, Jambi. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya Asri Gunawan. Saudara, investasi hijau bukan lagi sekadar wacana. PT Sarana Multi Infrastruktur menggelontorkan lebih dari 144 juta US dollar untuk PLTP Belawan Ijen. Proyek panas bumi yang ramah lingkungan tapi juga menjanjikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lalu, seberapa jauh energi hijau ini bisa memberikan dampak nyata? Saya akan bertanya langsung ke Direktur Utama PT SMI, Bapak Renaldi Hermansyah. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ci, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini bisa disebutkan investasi besar yang cukup berani nih Pak. Betul. Nah, lalu juga dampaknya banyak untuk masyarakat. Ya. Lalu PT SMI juga ini mendukung transisi energi nasional. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana peran dari PT SMI dalam mendukung transisi energi nasional? Baik, jadi mungkin saya jelaskan dulu mengenai proyek yang kita biayakan ini. Jadi ini adalah pembangkit listrik berbasis geotermal di Ijen, di mana PT SMI telah membantu pembiayanya sekitar, saya koreksi, sekitar 150 juta. 150 juta dolar, di mana itu merepresentasikan kurang lebih sekitar 65% dari total proyek itu. Nah, PLTP Ijen ini menghasilkan pada tahap pertama kurang lebih sekitar 31 megawatt
yang mana nantinya kalau secara full operational mereka sekitar 110 megawatt. Kontribusi kepada masyarakat sekitar itu dalam bentuk dua hal. Pertama adalah dari sisi tenaga listrik yang diberikan, dan tenaga listrik yang diberikan ini sangat bersih. Dimana kita ketahui bersumber dari geothermal. Dan kemudian kita harapkan juga di sini bisa membantu masyarakat sekitar dalam konteks menyediakan lapangan kerja. Lalu yang saya dapatkan juga informasinya Pak, PT SMI juga berkolaborasi dengan lembaga internasional melalui skema blended financial. Ya, nah, financing. ini pola kerjanya seperti apa dan mengapa sih penting untuk mendukung pertumbuhan atau transisi energi tadi? Ya, jadi konsep pembiayaan yang berbasis blended finance ini merupakan suatu konsep yang kita usung untuk proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang awalnya atau pada proses eksplorasinya itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Jadi dengan konsep blended financing ini kita akan atau bisa membuat proyek-proyek yang tadinya unbankable menjadi proyek-proyek yang bankable dan feasible secara komersial. Dan disitulah peran daripada berbagai macam mitra kita untuk menyusun struktur pembiayaan bersifat blended finance. Kita bekerja sama dengan pada saat itu dari USAID, kemudian kita juga bekerja sama dengan Triple GCI dalam konteks untuk memberikan berbagai macam grant, dan juga tidak kalah penting dari AFD Prancis. Itu yang membantu kita sehingga memastikan sehingga proyek ini bisa menjadi proyek yang bankable dan secara komersial bisa dibiayai. Selain berkontribusi di bidang energi dan juga lingkungan, tapi PT SMI juga memastikan bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat melalui lapangan pekerjaan, kemudian juga peluang usaha. Nah, bagaimana PT SMI memastikan ini dampaknya benar-benar terasa secara nyata di masyarakat? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan adanya pembangunan proyek PLTP Ijen ini, maka satu akan berdampak kepada perekonomian minimum dari sisi transportasi. Kedua, untuk membangun proyek ini kan diperlu tenaga kerja. Masyarakat di sekitar ini bisa memanfaatkan itu untuk bekerja di sini. Terus yang ketiga juga adalah suplai bahan baku untuk konstruksinya, seperti semen, pasir, dan yang lain-lain. Jadi itu saya rasa peran langsung kami di mana langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar ini. Itu juga yang termasuk yang ingin saya tanyakan, kan ada program tanggung jawab sosial lingkungan. TJSL. Nah, ini bagaimana PT SMI mengelola ini, kemudian juga merealisasikan program tersebut sampai dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Misalnya mungkin pembangunan infrastruktur yang selaras dengan prinsip keberlanjutan begitu. Bagaimana, Pak? Ya, jadi pertama, kita membiayai proyek-proyek infrastruktur. Di dalam proyek-proyek infrastruktur ini termasuk di dalamnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang sekarang kita fokuskan adalah pembangkit listrik dalam konteks energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah geothermal ini, di mana kita dengan membiayai proyek-proyek energi baru dan terbarukan, kita juga ikut mendukung di mana Indonesia menargetkan net zero. Ya, jadi ini merupakan upaya nyata kami untuk memastikan bahwa proses pencapaian net zero emission itu insya Allah bisa tercapai. Nah, kemudian selain daripada membiayai proyek-proyek yang berbasis EBT ini, di mana ini juga seiring dengan ketahanan energi yang merupakan salah satu misi pemerintah saat ini, kita juga memberdayakan masyarakat di sekitar sini. Kita ada di sekitar Banyuwangi, itu kita membantu suatu organisasi atau sekumpulan masyarakat yang melakukan penangkaran tukik, yaitu semacam kayak penyu yang sangat kecil sekali ya. Mungkin nanti kita bisa lihat. Nah, ini juga bermanfaat untuk mempertahankan ekosistem di mana di Banyuwangi ini kan kita berhubungan dengan pantai. Ya, jadi itu merupakan salah satu kontribusi kami. Baik, luar biasa komitmen PT SMI untuk kemudian mengembangkan energi baru terbarukan
tetap ramah lingkungan dan juga tadi menjanjikan dampak positif ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Renaldi Hermansyah, Direktur Utama PT SMI telah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Dan saudara tetaplah di Sapa Indonesia Pagi, masih ada informasi menarik lainnya usai jeda. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan sinyal ada perubahan peraturan Presiden tentang MBG yang baru akan segera terbit, Saudara. Mendikdasmen mengusulkan pelibatan kantin sekolah, guru, serta tenaga pendidik dalam program makan bergizi gratis di sekolah. Hal itu disampaikan Mendikdasmen Abdul Mukti usai mengikuti gerakan Pagi Ceria Bersama sejumlah siswa di SMA Negeri 1 Kudus, Jawa Tengah. Menurutnya, usulan terkait pelibatan kantin sekolah dalam mengelola program MBG telah dibahas dalam rapat lintas kementerian pada minggu lalu. Evaluasi dilakukan usai bertambahnya jumlah kasus keracunan siswa di berbagai wilayah akibat mengonsumsi makanan dari program MBG di sekolah. Perubahan peraturan Presiden tentang MBG, dan minggu yang lalu kita sudah rapat lintas kementerian dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian juga dengan Badan Gizi dan Kemenko Pangan serta kementerian lain yang terkait untuk bagaimana agar pelaksanaan MBG ini dapat lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Termasuk juga kami mengusulkan perubahan surat edaran daripada Dinas Nasional terkait dengan pelibatan guru dan tenaga kependidikan untuk mengkoordinir pendistribusian makan bergizi gratis di masing-masing satuan pendidikan. Petugas Dinas Kesehatan Kota Manado, Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Molas Kota Manado. Langkah ini dilakukan dalam upaya mitigasi terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah wilayah. Pemantauan terhadap higienitas dan sanitasi dapur makan bergizi gratis antara lain dilakukan di Satuan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Molas. Para petugas meninjau langsung kondisi dapur, mulai dari tempat bahan baku basah maupun kering, tempat memasak sekaligus pemrosesan makanan, pengemasan makanan hingga distribusi ke sekolah sasaran. Inspeksi ini menindaklanjuti edaran Kementerian Kesehatan dalam membantu SPPG mewujudkan makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas. SPPG Molas sendiri setiap harinya mendistribusikan MBG ke 3.836 siswa, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Kami tim turun bersama-sama untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana menindaklanjuti edaran dari Kementerian Kesehatan. Kami langsung turun ke lapangan ke SPPG, kemudian melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan oleh SPPG untuk anak-anak sekolah. Kami juga akan secara berkala melakukan fungsi pengawasan, bukan hanya saat ini, tapi juga akan melaksanakan secara berkala. SPPG Kalikajar 1 Purbalingga, Jawa Tengah rutin melakukan monitoring langsung ke sekolah bersama TNI dan juga Polri. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas menu MBG dan untuk mendengarkan keluh kesah langsung dari penerima manfaat. SPPG Kalikajar 1 Purbalingga, Jawa Tengah rutin melakukan monitoring langsung ke sekolah penerima manfaat makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan demi memastikan kualitas menu MBG bisa sampai ke tangan siswa dengan baik. 1 minggu sekali, Kepala SPPG bersama TNI dan Polri rutin melakukan monitoring ke sekolah penerima manfaat program MBG. Monitoring diisi dengan diskusi terkait permasalahan seputar program MBG yang terjadi dan juga koordinasi operasional program MBG di sekolah terkait. Yang paling khusus ini, dari 1 minggu, setiap 1 minggu 1 kali, itu saya sebagai kepala bersama Babinsa dari Koramil dan juga Babin Kaptidmas dari Polsek Kecamatan, kami secara rutin datang ke sekolah untuk monitoring program MBG. SPPG Kalikajar 1 melayani 44 sekolah, mulai PAUD hingga SMA, serta penerima manfaat B3, Balita, Umil, Busui, di sekitar Kecamatan Kaligondang, Purbalingga.
Untuk menjaga kualitas, SPPG ini mengolah makanan dalam 2 sesi, yaitu pertama pukul 2 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 4. Menu makanan MBG menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu, selain karena bersih, enak, serta gizinya yang terjamin. Kamu seneng nggak dapat MBG tiap hari sekarang? Senang sekali. Kenapa? Kenapa kok senang? Soalnya mendapat makanan bergizi gratis dan berbagai variasi lah, Pak. Kalau menu yang paling kamu suka apa? Ayam. Di sisi lain, program makan bergizi gratis ternyata juga menyimpan banyak manfaat bagi UMKM. Lantaran, SPPG menggandeng UMKM setempat, seperti pedagang sayur atau buah untuk menjadi mitra kerja. Tri Susanto, mitra pedagang sayur SPPG Kalikajar 1 bilang, dengan adanya MBG, tidak hanya dirinya yang diuntungkan dengan meningkatnya omset jualan, namun juga petani. Juga petani merasakan dampaknya itu sangat luar biasa lah. Yang dulunya sayur itu sering dengan harga sangat murah, bahkan sampai tidak laku, sampai dibuang. Alhamdulillah ada MBG, itu semua berjalan dengan terjual dengan banyak dan juga harganya juga bagus. Hebatnya lagi, mitra pedagang sayur juga berhasil membuka pekerjaan baru bagi tetangga, yaitu sebagai pengupas atau pemotong sayuran. Gesi Lutfia, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sidang lanjutan pra-peradilan mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak Nadiem selaku pemohon. Kubu Nadiem Makarim menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hairul Huda, untuk memberikan keterangan terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam sidang, Hairul mempertanyakan alat bukti untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurutnya, hingga kini belum ada bukti jelas yang menunjukkan adanya kerugian negara. Penetapan tersangka terhadap Nadiem dinilai tidak bisa dilakukan jika belum ada hasil audit resmi dari lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Disampaikan dalam persidangan tadi menggambarkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki itu belum berkenaan dengan bukti-bukti yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Tadi termohon mengemukakan ada 117 saksi. Nah, keterangan saksi tidak membuktikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara harus dideklar oleh BPK, harus dilakukan oleh tim audit negara. Nah, ini yang menjadi crucial point gitu ya. Jadi boleh saja sudah ada alat bukti, boleh saja alat buktinya lebih dari 2. Tapi kalau tidak ada relevansinya dengan pembuktian kerugian negara, maka belum ada alat bukti yang cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Sidang lanjutan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Dan untuk mengetahui agendanya seperti apa, sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Claudia Carla dan juga juru kamera Ricky Sultana. Carla, selamat pagi. Untuk sidang hari ini bisa dijelaskan apa agendanya? Ya, Disti dan juga saudara, sidang lanjutan terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim rencananya akan digelar pada hari ini pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian dari pihak termohon ataupun yang dimaksudkan di sini adalah pihak Kejaksaan Agung. Dan Adisti dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari Hakim Tunggal yang diberikan kemarin saat jalannya sidang, ini menginfokan ataupun memberitahukan bahwa nantinya akan ada 10 surat bukti, lalu kemudian ada 1 ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pada hari ini dari pihak Kejaksaan Agung. Dan terkait dengan jalannya sidang pada hari ini, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat saksi ataupun ahli siapa yang akan didatangkan karena memang hingga saat ini belum dibocorkan ataupun diberitahukan terkait dengan siapa ahli yang akan dihadirkan dalam sidang yang akan berjalan pada pukul 10 pagi hari ini. Lalu kemudian juga Adisti dan juga saudara, terkait dengan sidang yang juga telah berjalan pada hari kemarin ini, ada sejumlah pernyataan yang disampaikan baik dari sisi ahli yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan Agung ataupun juga dari kuasa hukum dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri. Di antaranya adalah Hotman Paris yang menyoroti terkait dengan berdasarkan alat bukti yang ada ini, belum ada satupun yang dapat memberikan kesimpulan ataupun menjadi dasar kuat untuk menjadi alat bukti yang menunjukkan bahwa adanya kerugian keuangan negara akibat dengan adanya pengadaan laptop Chromebook periode program digitalisasi yang
sempat dilakukan di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Hotman Paris pun juga menyoroti terkait dengan hingga saat ini ataupun juga berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang telah dilakukan, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan ataupun dapat menjadi dasar alat bukti yang menyatakan bahwa adanya masuknya sejumlah uang ke dalam rekening dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu sendiri. Lalu kemudian juga dari pihak Nadiem juga menyoroti terkait dengan tidak adanya pemberitahuan surat dimulainya penyidikan dari pihak Kejaksaan Agung kepada pihak Nadiem Makarim sendiri ataupun pihak keluarganya, hingga akhirnya Nadiem Makarim ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan rencananya Adisti dan juga saudara, selain dengan nantinya akan ada ahli dari pihak Jaksa Agung, tadi kami juga sudah menanyakan kepada pihak kuasa hukum dari Nadiem Makarim sendiri juga akan menghadirkan 5 alat bukti lain dalam persidangan yang akan nanti berjalan pada pukul 10 pagi. Di antaranya adalah berita acara terkait dengan Nadiem Makarim yang nantinya akan diungkapkan dalam sidang pra-peradilan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi, dan nanti kita akan lihat bersama-sama apa yang kemudian akan diungkapkan dalam sidang pra-peradilan pada hari ini. Adisti. Iya, Carla, satu lagi, sudah adakah informasi kapan putusan pra-peradilan akan dibacakan? Ya, Adisti dan juga saudara, hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah kemudian pada esok hari terkait dengan sidang pra-peradilan ini dapat kemudian diberikan putusan terkait dengan pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim sendiri. Terkait dengan prosesnya memang sudah berlangsung sejak pada hari Senin lalu hingga saat ini, dan nanti kami masih sama-sama memastikan apakah memang pada hari Jumat ini Hakim Tunggal ini telah dapat memberikan putusan terkait dengan pengajuan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Ricky Sultana melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Bank Indonesia mengadakan Indonesia Syariah Economic Festival 2025, sebuah festival yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi syariah, baik nasional maupun internasional. Usai jeda, kami akan kembali dengan segmen Kompas Bisnis, jadi tetaplah bersama kami. Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Hari ini saudara, kita akan membahas mengenai ISEF atau Indonesia Syariah Economic Festival 2025. Nah, ISEF ini saudara menjadi inisiasi dari Bank Indonesia sejak tahun 2014 dan menjadi salah satu platform utama untuk mempromosikan berbagai inovasi dan juga pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, lalu apa sih sebetulnya potensi pengembangan yang ditargetkan dan bagaimana langkah strategis kebijakan lainnya yang ditempuh Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Sudah bersama kita, yakni Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau DEKS Bank Indonesia, Bapak Rifki Ismail. Selamat pagi Pak Rifki. Pagi. Salam sehat ya Pak ya. Senang diundang Kompas TV. Oke, Pak, ini kalau kita lihat acaranya luar biasa, ramai, yang ikut juga banyak di ISEF ini. Nah, kalau kita bicara dulu Pak soal ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Indonesia ini kan kita nggak bisa menafikan ya bahwa kita punya potensi yang begitu besar dengan penduduk muslim terbesar. Posisi ekonomi syariah Indonesia saat ini seperti apa sih Pak di dunia? Iya, makasih Mbak Okta. Jadi masyarakat Indonesia dan juga banyak pihak menyebutkan bahwa Indonesia punya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tapi sejatinya banyak potensi yang sudah kita realisasikan. Dan kalau kita merujuk kepada data dan fakta, ya ada lembaga yang melakukan ranking ekonomi keuangan syariah dan menerbitkan laporan disebut Global Islamic Economic Report, Global State on Islamic Economic Report 2025. Tiap tahun mereka ngeluarin 2025, Indonesia diposisikan nomor 3. Jadi itu sudah bukan main-main, itu udah
kita banyak potensi yang sudah kita realisasikan. Makanya kita dari ranking 3. Kemudian kalau bicara ISEF ini sendiri, ini memang bisa kita sebut pagelaran ekonomi syariah Indonesia yang memang diinisiasi oleh Bank Indonesia, tapi dilakukan oleh semua stakeholder ekonomi keuangan syariah Indonesia. Kita lihat di sini ada kurang lebih 100 kegiatan. Bank Indonesia bermitra dengan kementerian lembaga, bermitra dengan organisasi masyarakat, dengan asosiasi, dengan lembaga keuangan, dengan mitra internasional, dengan pengusaha-pengusaha halal. Jadi ini event rame-rame. Event rame-rame, event tahunan, dan skalanya subhanallah sangat masif sekali. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, Indonesia ini posisinya di mana? Ya. Pertama tadi, Indonesia posisinya di ranking 3 global. Ranking 3 global. Nah, itu sudah tidak main-main kita tuh. Tinggal kita masuk ke ranking 2, ranking 1 habis. Ranking 1 lagi. Nah, kemudian ISEF ini menjadi salah satu event pagelaran yang mudah-mudahan kita hajatkan untuk semakin meningkatkan ekonomi keuangan syariah, baik dampaknya, kontribusinya, maupun tentu kemanfaatannya bagi masyarakat dan negara pastinya. Dan negara pastinya, tentu banyak yang dilibatkan juga ya Pak ya, tadi supaya harapannya kalau sekarang posisi 3 nanti bisa 2, bisa ke 1. Bisa ke 1. Bisa ke 1. Amin. Oke, Pak Rifki, nah tadi kan disebutkan posisinya di posisi 3. Potensi dan pengembangan apa lagi Pak yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan lagi nih, terutama dalam festival kali ini? Ya, jadi ketika kita dinobatkan sebagai ranking 3 global di dalam ekonomi syariah, ranking itu dihitung dan disusun berdasarkan penilaian kepada beberapa sektor-sektor ekonomi syariah. Pertama, sektor makan minuman halal. Nah, di sini Indonesia belum nomor 1, tapi sudah masuk top 10. Kemudian sektor keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, termasuk bank, non-bank, perusahaan pembiayaan dan semuanya. Itu juga Indonesia sudah masuk 10 besar, tapi belum masuk ranking 1 ataupun ranking sampai ranking 3. Ya. Satu lagi, ada berapa sektor? Ada sektor yang menarik, itu sektor modest fashion. Ini kita nomor 1 di dunia. Itu nomor 1 Pak ya. Maka di sini ISEF ini, kalau pemirsa lihat, ini banyak sekali modest fashion. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memang tidak salah menjadi nomor 1 dunia untuk modest fashion. Kenapa? Pertama, Indonesia kaya dengan wastra. Kedua, produk modest fashion Indonesia itu sangat menarik. Sangat menarik, sangat simpel gitu ya, dan masuk ke berbagai macam kalangan. Kemudian ada lagi sektor misalnya pariwisata ramah muslim. Itu Indonesia belum nomor 1. Kemudian ada lagi sektor pendidikan syariah, pendidikan Islam. Indonesia juga belum nomor 1. Jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Okta, kalau misalnya pengembangan, apa yang harus kita lakukan? Semua sektor harus nomor 1. Oke. Nah. Semua sektor harus nomor 1, nggak cuma tadi fashion aja ya Pak ya? Baru fashion nomor 1, yang lain kita masih sudah top 10, tapi kita ingin menargetkan nomor 1 atau nomor 3 sampai top 3 ke depan. Oke, karena tentu Indonesia punya banyak keunikan nih Pak, termasuk juga tadi soal fashionnya. Nah, Pak Rifki, selain jumlah penduduk muslim terbesar, apalagi sih Pak tadi keunggulan Indonesia dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang membedakan Indonesia tentunya dengan negara-negara lain yang saat ini kalau tadi dibilang posisinya lebih unggul, karena kan tadi kita ada di posisi top 10, ada yang 3 besar gitu. Iya. Jadi apa keunggulan Indonesia? Menarik teman-teman. Jadi pertama, dunia sudah melihat Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi syariah global. Kenapa? Karena itu ranking 3 kan. Dan yang kedua, dunia itu sangat mengakui eksistensi Indonesia di dalam pasar ekonomi keuangan syariah global. Maksudnya apa? Atau apa buktinya? Indonesia untuk label halal itu diakui di dunia. Kenapa? Karena tadi Muslim terbesar. Kemudian itu kita sudah punya lembaga sendiri, BPJPH, untuk melabel halal, dan juga di dunia itu pelaku ekonomi syariah internasional kalau mengklaim produknya halal akan berkonsultasi ke Indonesia, bahkan ada yang minta label halal dari Indonesia. Jadi acuan gitu ya Pak ya? Jadi acuan. Yang berikutnya adalah
Indonesia unik dalam hal pendekatannya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maksudnya pendekatan adalah kita mengembangkan ekonomi syariah secara komprehensif. Tidak cuma satu sektor, dua sektor, tapi banyak sektor. Saat ini kita kembangkan makan minuman halal, pariwisata ramah muslim, dan modest fashion. Tapi banyak sektor lain juga kita kembangkan, contohnya pendidikan Islam. Di dalam ISEF ini ada TOT, guru ekonomi syariah, ada di lantai atas. Kemudian ada juga Olimpiade Ekonomi Syariah yang diikuti anak SMA. Jadi nanti pemenangnya itu otomatis menjadi peraih medali di Banpresnas. Ini bukan levelnya ISEF, ini levelnya level nasional, diakui oleh, dan ini menjadi bagian dari kalender Badan Prestasi Nasional. Nah, itu menunjukkan bahwa pendekatannya itu komprehensif, tidak melihat kepada agama, tidak melihat kepada level ini orang kaya, ini orang miskin, semua lapisan. Tidak melihat kepada ini sarjana, ini masih SD, TK, semuanya kita masukin. Jadi komprehensif sekali. Yang berikutnya adalah Indonesia itu terkenal sebagai negara yang muslimnya itu moderat. Moderat artinya kita open, ya. Kita bahkan produk-produk halal tidak hanya untuk konsumsi orang Islam, produk fashion tidak hanya untuk muslimah atau muslim, siapapun boleh menikmati produk-produk halal. Jadi itu kita sangat moderat, kita tuh sangat open Indonesia itu, dan itu nilai-nilai atau pendekatan seperti itu tidak kita miliki atau tidak ditemukan di negara lain yang mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Nah, itulah tadi ya Pak ya, keunikannya termasuk juga kalau masyarakat tertarik sama ISEF tadi nggak cuma pamerannya aja tapi juga ada rangkaian acara. Oke. Pak Rifki, nanti kita lanjutkan kembali soal bagaimana sinergi kebijakan untuk tentunya mengembangkan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Tapi sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali lagi di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan soal bagaimana sinergi kebijakan lainnya yang akan ditempuh Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia. Kita masih bersama dengan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Pak Rifki Ismail. Oke Pak Rifki, kita lanjutkan kembali. Tadi kan kita udah bicara soal bagaimana besaran ekonomi dan keuangan syariah yang sekarang juga kita sudah berada di J Expo, Perhelatan Indonesia Syariah Economic Festival, event tahunannya Bank Indonesia juga. Nah, yang udah 11 tahun atau 12 tahun nih Pak berarti? 12 tahun. 12 tahun. 12 kali penyelenggaraan. 12 kali penyelenggaraan, dan itu rutin juga setiap tahun. Setiap tahun. Nah, tahun ini Pak, gimana sih Bank Indonesia memposisikan ISEF ini dalam komitmen BI di sektor ekonomi dan juga keuangan syariah? Ya. Jadi ISEF ini diposisikan sebagai suatu ikhtiar nasional yang menjadi pusat dari semua upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Maksudnya pusat adalah setiap tahun Bank Indonesia dan semua stakeholder itu menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi keuangan syariah berjenjang. Kita bikin secara regional program yang namanya Festival Ekonomi Syariah atau kita singkat FESYAR. FESYAR ada di daerah regional Sumatera. Tahun ini kita adakan di Lampung bulan Juni. Kemudian kita juga punya FESYAR di kawasan Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan semua daerah Indonesia Timur. Kita adakan bulan Agustus kemarin di Pontianak. Yang ketiga regional Jawa. Semua daerah yang ada di Pulau Jawa itu kita sebut FESYAR Jawa. Kita adakan berapa hari sebelumnya nih? Di bulan September. Nah, itu diadakan di Surabaya. Jadi, ini suatu langkah yang komprehensif sekali. Per regional, bahkan di bawah itu pun ada Road to FESYAR. Itu bisa diadakan di provinsi-provinsi tertentu yang punya inisiatif pengembangan ekonomi syariah. Jadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, ISEF adalah pusat dari semua ikhtiar nasional pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, ISEF ini mencakup semua sektor halal. Makan minuman halal, modest fashion, pariwisata ramah muslim, edukasi syariah, peningkatan literasi, keuangan sosial, semuanya masuk di dalam kegiatan ISEF, the one stop for all. Nah,
Kemudian ISEF ini juga diikhtiarkan tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga global. Jadi minggu lalu kita buat suatu acara Forum Investor. Itu yang datang Vice President Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam di Jeddah, datang Vice Presidennya mengisi acara, termasuk juga ikut di dalam Forum Investor. Ada juga dari Islamic Financial Services Board dan juga International Islamic Liquidity Management. Jadi mata dunia, kalau kita sebut itu ya, itu sudah masuk kepada kalender ISEF. Jadi ISEF itu sudah dimasukkan dalam kalender global. Jadi ini memang ikhtiar nasional, dan juga yang sangat kita banggakan adalah ISEF ini tidak hanya merupakan suatu inisiatif atau suatu gerakan bersama, tapi ini program nasional. Pemirsa, ISEF ini atau ekonomi syariah ini adalah bagian dari RPJMN, Astacita Presiden Prabowo. Jadi pemerintahan Prabowo itu sudah memasukkan ekonomi syariah di dalam program nasional, Astacita pemerintah. Jadi ketika kita mengadakan ISEF, kita melakukan ikhtiar pengembangan ekonomi syariah, itu adalah kita mendukung program pemerintah. Astacita itu tadi ya Pak ya? Nah itu. Oke, bangga sekali kita punya festival yang nggak cuma di levelnya nasional tapi internasional ya Pak internasional. ya? Oke, ya. Pak Rifki, nah tadi kalau dikatakan ISEF ini jadi pusatnya. Nah kalau ISEF sebagai media Pak, sebagai wadah untuk pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah, nah itu gimana Pak posisinya si ISEF ini sebagai wadahnya itu tadi? Ya, jadi sebagai wadah, pertama semua pelaku ekonomi keuangan syariah berkumpul di ISEF. Artinya sinergi diperkuat, koordinasi diperkuat, dan ISEF ini sendiri kalau dikatakan sebagai wadah, kita melakukan 3 kegiatan secara bersama-sama dalam satu wadah tadi. Pertama kita adakan namanya Syariah Forum. Itu conference, diskusi, FGD, seminar, kemudian yang sifatnya itu ilmiah, bagaimana kita mencari ide, mencari solusi, melakukan inisiatif-inisiatif pengembangan ekonomi keuangan syariah, termasuk dengan platform digital. Itu Syariah Forum. Yang kedua, tetap dalam satu wadah, itu adalah Syariah Fair nama. Syariah Fair itu bagaimana transaksi, investasi, bisnis coaching, bisnis dealing terjadi di dalam ISEF. Jadi tidak hanya kita bicara konsep, bicara potensi, sudah real. Jadi ada potensial buyer, potensial investor itu bertemu setiap tahun selama 5 tahun terakhir, termasuk juga di dalam ISEF itu kita mengadakan kegiatan namanya Bulan Pembiayaan Syariah. Apa yang kita sebutnya BPS? Apa BPS? BPS-nya adalah suatu program yang diinisiasi oleh OJK, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, UKM, dan BWI. Banyak kementerian yang terlibat dalam Bulan Pembiayaan Syariah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya lembaga keuangan memberikan pembiayaan yang lebih maksimal kepada usaha halal, UKM, kemudian non-UKM, itu ditingkatkan pembiayaan syariahnya. Tidak hanya bank, tapi juga non-bank, tidak hanya komersial, tapi juga sosial. Nah itu menjadi bagian dalam kerangka ISEF. Ini juga guyup dalam satu wadah. Yang ketiga, kita sebutnya Syariah Literacy dan Inklusi. Kalau pemirsa lihat tema ISEF tahun ini salah satu adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah jadi ISEF ini antara lain meningkatkan literasi. Jadi masyarakat semakin paham ekonomi syariah apa sih, industri halal seperti apa sih, pariwisata ramah muslim seperti apa. Ada juga kalau yang ingin mempelajari, ingin terlibat dalam ibadah haji dan umroh, ada booth-nya. Kalau ingin berwakaf, ingin berinfak sedekah, ada booth-nya. Nah jadi itu literasi masyarakat semakin meningkat. Kemudian juga inklusi. Jadi inklusi tadi yang kami sebutkan, ISEF ini tidak untuk muslim saja. Tidak untuk muslim saja. Muslim, non-muslim. Tidak melihat kepada etnis, tidak melihat kepada daerah, untuk semua. Tidak melihat kepada ini hanya untuk masyarakat menengah atas, tidak.
semua level. Semua level, jadi ini inklusif. Nah, ini menjadi satu wadah bersama, guyup, kolaborasi bersama, tapi tidak hanya berkumpul, kita bersinergi. Bersinergi, berkolaborasi. Jadi kalau di ISEF dari tahun ke tahun, ini kegiatan yang diinisiasi oleh regulator, oleh masyarakat, organisasi masyarakat, oleh pelaku-pelaku usaha, oleh pendidikan, universitas, sekolah-sekolah, ulama, bahkan ada juga keterlibatan masjid, rumah ibadah, semuanya terkumpul di dalam ISEF. Itulah yang disebut wadah bersama dari ISEF itu. Oke, benar-benar kalau misalnya ke sini berarti one stop service semuanya ada di sini. Kayak saya tadi kurang explore nih Pak, cuma pamerannya doang. Dan bukan cuma sehari. Bukan cuma sehari ya Pak ya? Sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12. Pemirsa silahkan datang. Sampai tanggal 12 kita tetap ada di G-Expo. Oke, Pak Rifki, menarik tadi yang kita garis bawahi soal bagaimana sinergi dan juga kolaborasi itu jadi kata kunci nih Pak. Nah jadinya, karena ini kan udah rutin dilaksanakan si ISEF ini. Sinergi kolaborasi seperti apa sih Pak yang perlu ditingkatkan lebih lanjut tentunya untuk mewujudkan visi misi Indonesia dalam ekonomi dan juga keuangan syariah? Iya, jadi yang harus ditingkatkan, pertama tadi Indonesia, kita bersyukur alhamdulillah ranking 3 dunia, tentu inginnya ranking 1 dong. Nah jadi tentu sinergi, kolaborasi, koordinasi harus semakin diperkuat, semakin diperluas, ya, semakin diintensifkan supaya kita bisa menjadi nomor 1 dunia. Yang kedua, sektor-sektor pengembangan ekonomi syariah juga harus lebih dimasifkan. Satu sektor sudah ranking 1, sektor lain sudah top 10, kita ingin mereka semua ranking 1 juga. Kemudian keterlibatan semua segmen, semua elemen masyarakat. Tadi tidak melihat kepada ini muslim, non muslim, tidak. Ini lembaga keuangan umum, lembaga keuangan syariah, semua terlibat. Lembaga keuangan konvensional juga ikut di dalam pengembangan ISEF. Nah ini jadi ke depan tentu ini menjadi ikhtiar bersama dan ini juga sudah menjadi program nasional. Kalau ditanya ke depannya, tadi walaupun tadi sudah dijawab, khusus Bank Indonesia kita punya blueprint ekonomi dan keuangan syariah. Sudah kita lakukan 5 tahun terakhir, sekarang kita panjangkan blueprint ekonomi syariah 2025 sampai 2030 dan ini pun bagian dari pengembangan ekonomi syariah nasional. Kita sebutnya MEKSI, Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah. MEKSI pun bagian dari Astacita Presiden Prabowo. Nah, jadi ini satu bangunan utuh. Bukan bangunan yang piecemeal terpisah-pisah, dia satu bangunan utuh menjadi agenda nasional dan untuk kemaslahatan Indonesia. Oke, jadi tentunya ada sinergi dan juga kolaborasi yang diharapkan ini menjadi apa ya Pak, bisa menjadi mendorong ataupun juga pengembangan dari ekonomi syariah di Indonesia dan masyarakat yang tertarik untuk datang ke ISEF bisa sampai kapan nih Pak? Sampai tanggal 12, 8 sampai 12 Oktober. 8 sampai 12 Oktober 2025. Terima kasih Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Pak Rifki Ismail sudah bersama di Kompas Bisnis Pak. Lancar, semoga acaranya juga tentunya diharapkan bisa itu tadi ya Pak, ikut mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih Mbak Oka. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami.